Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu. Hari ini kami bersama-sama bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu kepada setiap kami. Dan hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Hibur dan kuatkan setiap kami yang hari ini datang di dalam kelelahan. Tegur kami ya Tuhan jikalau kami sudah melenceng dari kebenaran firman-Mu. Dan Engkau yang memberkati mengurapi hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini. Engkau pakai setiap hal yang sudah dipersiapkan agar bisa disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa beribadah dan kita bersama-sama bisa mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita saudara membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 36. Saya ajak kita bangkit berdiri untuk membaca bagian ini. Cukup satu ayat saja saudara-saudara. Kita baca dua kali ya nanti saudara. Kita baca bersama-sama Lukas 6 ayat 36, 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Sekali lagi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara, sekelompok peneliti di Universitas Zurich, Swiss membuat satu penelitian dengan mencari sebuah kaitan antara orang yang berbuat baik dengan kehidupan kebahagiaannya. Saudara-saudara, dalam penelitian itu dicari 50 orang, kemudian 50 orang itu diberikan sejumlah uang setiap pekan. Kemudian dibagi di dalam dua kelompok besar, 25 orang ini menggunakan uangnya diinstruksikan pakai untuk keinginan dirimu sendiri. Beli sesuai apa yang kamu mau. Lalu kemudian 25 orang yang lain diberikan instruksi, kamu pakai secukupnya untuk keinginan dirimu, kebutuhanmu, tetapi selebihnya kamu pakai untuk bantu orang lain, kasih hadiah ke orang lain, ajak makan malam temanmu. Dan itu kamu lakukan selama beberapa waktu. Saudara-saudara, menariknya di dalam penelitian itu setelah selesai, kemudian dilakukan scan otak kepada dua kelompok ini. Dan hasilnya sangat berbeda, secara khusus kepada orang-orang yang menggunakan uangnya itu bukan untuk dirinya sendiri. So, ditemukan bahwa orang-orang yang kehidupannya tidak berpusat pada dirinya, berbagi kepada orang lain, bermurah hati kepada orang lain, ditemukan saraf-saraf otaknya ada perkembangan yang positif, saudara. Secara khusus saraf apresiasi, kebahagiaan dan empati menjadi lebih aktif. Lalu secara subjektif kemudian ditanyakan apa efeknya kepada kebahagiaan orang ini, saudara. Dan ditemukan bahwa orang yang suka berbagi, bermurah hati, jauh lebih bahagia hidupnya dibanding orang-orang yang hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Maka kesimpulan dari penelitian itu, saudara-saudara, bahwa ada efek yang lurus antara orang yang bermurah hati, yang baik, yang suka berbagi dengan kebahagiaannya secara personal. Saudara-saudara, tentu ini hal yang baik. Orang yang suka berbagi itu belum tentu orang yang kaya raya, saudara. Tapi orang yang suka berbagi itu pasti kaya dalam kemurahan Allah. Dia pasti akan mengalami kebahagiaan karena ada kesenangan, kecintaan sendiri ketika dia bisa melihat orang lain berbahagia. Ada efek positif secara psikis dari kehidupan orang-orang yang memang berbuat baik, melakukan kebaikan. Tetapi saudara, tentu kita sebagai orang Kristen, kita bukan melakukan kebaikan itu saudara untuk mencari kebahagiaan yang bersifat psikis itu. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu terletak bukan pada apa yang saya lakukan, kebaikan yang saya lakukan, tetapi lebih kepada identitas saya. Siapa saya? Saya anak Bapa di sorga, dan itu lebih membahagiakan lagi. Maka karena saya anak Bapa di sorga, saya punya karakter seperti Bapa. Secara khusus Bapa adalah murah hati, maka saya adalah orang yang murah hati.
Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu yang punya anak. Ya, Bapak Ibu lebih suka, lebih bangga sama anak yang pelit atau anak yang murah hati, saudara? Yang pelit. Masa kita cerita begini, ibu, anak saya pelit sekali, luar biasa. Saya gak usah minta-minta sama dia duit, gak bakalan dikasih. Puji Tuhan ya, anak saya pelit. Saudara, gak mungkin saudara. Kita akan sebagai seorang bapa, sebagai orang tua, kita senang sekali kalau anak kita itu tidak mikirin dirinya sendiri. Dia baik sama orang, dia berbuat baik, dia suka berbagi kepada orang lain. Dia suka berbagi kepada orang tuanya. Kita sebagai bapa, sebagai orang tua akan mengatakan, ini memang anak papa ini. Sama kayak papanya. Saudara sekarang lihat, bayangkan kita ini anak-anak Bapa di sorga. Dan Bapa melihat kita melakukannya. Kita menjadi orang-orang yang bermurah hati, orang yang suka berbagi, orang yang hidupnya adalah ingin mengasihi orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bapa di sorga akan senyum dan bangga melihat anak-anaknya ini. Memang ini anak-anakku. Karena mereka memiliki karakter itu. Karakter Bapa yang murah hati. Saudara-saudara, apa itu murah hati, saudara? Murah hati ini ada banyak istilah yang digunakan. Tapi salah satu kata yang digunakan di dalam ayat Lukas ini, saudara, yaitu oiteiro. Artinya secara literal adalah penyayang. Penuh belas kasihan, merasakan belas kasihan yang mendalam, sebagaimana Tuhan rasakan terhadap orang-orang mencari pertolongannya dalam situasi sulit mereka. Jadi dimulai dari perasaan yang ada empati kepada orang lain. Tidak senang kalau melihat orang lain susah. Dia tidak bisa melihat orang lain sedih. Dia ingin membantu, dia ingin menolong, ingin terlibat, ingin berkontribusi, ingin meringankan beban orang. Dan itu kan yang Allah punya, saudara. Dan perasaan itu lahir dari dalam diri dan kemudian terwujud di dalam buah perbuatan. Jerry Bridges berkata, saudara, bahwa kemurahan dan kebaikan begitu erat bertalian. Kemurahan adalah kecenderungan batin diciptakan oleh Roh Kudus yang menyebabkan kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Apakah kebutuhan emosi atau rohani? Kebaikan adalah kemurahan hati dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan. Saudara-saudara, jadi kemurahan hati itu tidak lepas dari perasaan, dari dalam diri tidak bisa melihat orang lain susah. Dan itu perasaan dari Allah dan kemudian diwujudkan dalam tindakan yang nyata untuk meringankan beban orang lain itu. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita, saudara, melihat teks yang kita baca yang sangat singkat tadi, yaitu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Pertama-tama saya ingin mengajak kita melihat teks ini, saudara, dalam keseluruhan konteksnya. Hal yang pertama saya ingin ajak kita ini, saudara. Sebelumnya, bagian ini Lukas 6 ayat 36 ini dihimpit oleh dua teks yang sangat familiar, saudara. Yaitu sebelumnya bicara tentang kasihi musuhmu. Ya, kasihi musuhmu. Lalu kemudian di bagian setelahnya masih di dalam perikop yang sama bicara tentang jangan hakimi, sebaliknya mengampuni. Ya, jangan hakimi, sebaliknya mengampuni. Lalu kemudian saudara-saudara, kita lihat keseluruhan teks ini di dalam Injil Lukas, maka kita akan menemukan bahwa pesan ini, karakter ini muncul dalam keseluruhan banyak kisah. Saya ikuti beberapa kisah di dalam Lukas ini. Saudara, ada kisah tentang kelahiran Yesus, lalu kisah tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus bersama pemungut cukai yang dianggap buruk, Yesus bersama perempuan berdosa, Yesus memberi makan 5.000 orang, ada kisah tentang orang Samaria yang murah hati, ada kisah tentang perumpamaan anak yang hilang, persembahan janda, miskin, dan Yesus dan penjahat di atas kayu salib. Saudara, nanti kita akan lihat apa hubungannya ini semua di dalam pembahasan ini, saudara. Tetapi pertama-tama begini, secara naluriah
kita ini bermurah hati sama orang yang juga murah hati. Kita akan baik sama orang yang baik sama kita. Secara alami kita akan melakukan kebaikan sama orang yang memang wajar menerima kebaikan. Tetapi di dalam bagian ini, saudara, ingat bahwa kemurahan hati itu sangat radikal. Karena dilakukan bukan kepada orang-orang yang seharusnya menerima kemurahan hati, tetapi kepada mereka yang tidak layak terima kemurahan hati. Makanya tidak lazim pada zaman itu mengasihi musuh, mengampuni. Ini tidak mudah dilakukan. Tetapi inilah yang Allah ingin kita lakukan. Dan ini yang Dia lakukan kepada kita, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat begini, saudara ya. Bapa ini murah hati bukan kepada manusia yang baik, yang taat. Tetapi Bapa yang murah hati ini bermurah hati kepada manusia yang berdosa, yang lari, yang kurang ajar, saudara-saudara. Kalau gambar ini tadi kita lihat bahwa Tuhan itu bermurah hati menaruh kebaikan kepada orang-orang yang bukannya menyembah Dia, mengasihi Dia, tetapi kepada mereka yang keji, yang jahat, yang tidak tahu berterima kasih. Dan itulah kita. Tuhan bermurah hati kepada kita. Sehingga waktu bicara tentang kemurahan hati, harus melihat dari perspektif ini bahwa ini tindakan ilahi, tindakan Allah. Karena ini tidak mudah, karena mengusik zona nyaman kita yang biasanya sulit sekali mengampuni musuh, sulit sekali mengasihi, sulit sekali untuk menerima orang yang berdosa, saudara. Jadi di awal ini kita perlu pertama-tama berdoa sama Tuhan. Tuhan, sesungguhnya saya tidak mampu bermurah hati kalau standarnya seperti ini. Mungkin kepada orang yang baik kepada saya bisa lakukan kebaikan. Tapi kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada saya, bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Maka di awal ini kita perlu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini karyamu. Makanya kemurahan hati itu sudah bukan karunia, tapi buah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di hati saya, yang membuat saya bisa bermurah hati. Itu adalah karya Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, seseorang yang bermurah hati adalah seseorang yang sudah alami apa artinya kemurahan Allah. Apa artinya pengampunan Allah. Apa artinya kebaikan Allah. Dialah yang benar-benar merasakan dan bisa menerapkan apa itu kemurahan hati. Saudara, Henry Nouwen pernah berkata seperti ini, saudara-saudara. Jika Tuhan itu penyayang, maka orang-orang yang mencintai Tuhan pasti juga penyayang. Saudara, ini ditulis di dalam buku tentang kisah anak yang hilang. Jadi kalau kita percaya Tuhan itu sayang sama orang-orang berdosa, orang-orang yang hilang, maka kita, kalau kita ngomong aku mengasihi Tuhan, maka aku ini juga mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Dan kita jangan sampai bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah yang memang bisa melakukan kemurahan hati itu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang begitu kikir, begitu pelit, memikirkan cuma dirinya sendiri, problemnya itu ada di dalam hubungannya sama Tuhan. Ada yang salah dalam kerohaniannya. Saudara-saudara, tentu kita harus memahami begini. Bermurah hati jangan dipahami bahwa hanya tugas orang-orang yang punya duit. Kalau tadi kita baca beberapa teks yang sudah saya tampilkan tadi, ada persembahan janda miskin yang sangat disoroti oleh Tuhan menjadi persembahan yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Karena dia memberi bukan dari kelimpahan tapi dari kekurangan, itu memberi keseluruhan. Memberi dari hatinya. Sehingga ini bukan tugas satu orang yang punya duit saja, tapi setiap kita orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengatakan diri anak Bapa di sorga, maka seharusnya saya dan saudara adalah orang-orang yang bermurah hati kepada orang lain. Maka biarlah Tuhan yang memampukan kita, saudara-saudara, untuk bisa melakukan kemurahan ini. Maka apa yang Allah lakukan, saudara?
Yang Allah lakukan adalah kepada kita saudara-saudara, manusia yang kurang ajar tadi, Bapa bermurah hati mengirim anaknya yang paling dia kasihi kepada orang-orang yang bejat ini, kepada orang yang berdosa ini. Anaknya dikirim, diutus, disalibkan supaya orang-orang yang kurang ajar ini, saudara-saudara, orang yang bejat ini, orang yang jahat ini beroleh kehidupan kekal. Dan itu wujud tindakan kemurahan hati Allah. Yang pertama saudara, yang Allah lakukan dari sorga ke dalam dunia, itu sudah sangat jauh sekali menunjukkan bagaimana betul Allah bermurah hati. Lalu kemudian ketika Yesus ada di dalam dunia, kehadiran Yesus di dalam dunia menunjukkan kemurahan hati Bapa secara nyata, karena di mana ia berada, ia selalu meninggalkan jejak-jejak kehadiran Allah. Mari kita melihat teks tadi saudara-saudara. Bagaimana Yesus ketika ada di dalam dunia, sungguh betul di mana ia berada, orang bisa rasakan ada Allah di sana. Dia meninggalkan jejak kehadiran Allah. Yang pertama saudara-saudara, ketika Yesus di dunia ini, orang rasakan kehadiran Allah. Karena ketika dia ada, orang merasakan kesembuhan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dan orang bisa berkata, ya, ada kuasa Allah, ada kuasa ilahi di dalam diri Yesus. Lalu kemudian saudara-saudara, di dalam dunia ada jejak Yesus bergaul dan menerima orang-orang yang dicap berdosa. Orang tidak bergaul sama pemungut cukai, sama perempuan berzina. Tetapi Yesus menunjukkan jejak Allah itu, betapa Allah juga mengasihi orang yang dicap berdosa itu. Lalu kemudian saudara-saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang. Betapa ketika Yesus melakukan itu, orang merasakan kuasa Allah. Lalu kemudian Yesus menyatakan kasih melampaui sekat-sekat suku dan budaya. Kita bicara tentang ketika dia bersama dengan orang Samaria, atau kisah orang Samaria murah hati, itu bicara tentang betapa kasih Allah melampaui sekat-sekat budaya itu. Lalu kemudian Yesus mengajarkan arti mengasihi yang terhilang, saudara-saudara. Yesus kemudian di ujung kitab Lukas ini, saudara, Yesus juga menyatakan jejak kasih kehadiran Allah ketika di atas kayu salib. Penjahat di sebelahnya berkata, Yesus, kalau datang sebagai raja nanti ingat aku ya. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, jejak-jejak ini ketika Yesus ada dalam dunia ini, ia meninggalkan jejak-jejak kehadiran Allah. Sehingga kemurahan hati itu adalah tindakan yang lahir pertama-tama dari hati yang mengasihi Allah dan kemudian meninggalkan jejak-jejak kehadiran Allah. Saudara-saudara, jejak itu meninggalkan identitas. Bayangkan Bapak Ibu lagi ngecor di depan rumah begitu, kemudian ada kayak ginian. Siapa saudara yang melakukan ini? Apa jawabannya? Bisa ayam, bisa bebek. Tapi tidak mungkin kemudian kita menuduh, wah ini si anjing nih kayaknya nih. Atau kemudian kita mengatakan, wah ini kayaknya si manusia nih. Kecuali manusianya pakai sepatu ayam, saudara-saudara ya, bisa kayak gini modelnya. Tapi jejak meninggalkan identitas. Ketahuan nih yang tinggalkan jejak ini pasti ayam nih. Karena ada jejaknya nih, jejak kaki ayam. Sama halnya saudara-saudara, kita ini anak Bapa di sorga. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita sedang meninggalkan jejak sebagai anak Bapa di sorga atau sebagai anak siapa? Waktu kita di tempat kerja, setiap hari kita bekerja, orang akan melihat, wah ini benar anak Bapa di sorga nih. Dia meninggalkan jejak
sebagai anak Bapa di sorga di tempat ini. Coba lihat cara dia bekerja. Coba lihat cara dia ngomong. Coba lihat cara dia mengelola waktunya. Coba lihat integritasnya, kejujurannya. Jejak meninggalkan identitas. Ketika kita ada di rumah, apakah orang rumah akan melihat bahwa ya ini anak Bapa di sorga? Karena hatinya, karakternya, kemurahan hatinya bisa kelihatan. Jejak itu meninggalkan identitas. Nah saudara, waktu kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini, kira-kira identitas apa yang kemudian tertinggalkan di dalam lingkungan kita, saudara? Orang akan mengatakan, ya ini anak Bapa atau anak siapa? Maka seharusnya kita yang tadi mengaku bahwa kita ini anak Bapa di sorga, meninggalkan jejak anak-anak Bapa di sorga. Dan salah satu jejak yang tertinggal sebagai anak Bapa di sorga adalah jejak Allah melalui kemurahan hati kita, melalui kebaikan, melalui kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita yang bisa kita lakukan, saudara. Tinggalkan jejak kehadiran Allah dengan bermurah hati melalui 3 cara ini. Yang pertama, saudara-saudara, tinggalkan jejak kehadiran Allah dengan bermurah hati, memberikan barang atau sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ini caranya. Karena pertama, lihat tadi saudara, Yesus hadir, orang rasakan kehadiran itu secara fisik mereka. Dikasih makanan. Jadi memang kemurahan hati itu bisa ditunjukkan dengan sesuatu yang menyentuh fisik seseorang. Maka berdoalah kepada Tuhan. Kalau saudara diberikan kemampuan untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka saudara-saudara minta Tuhan, tunjukkan kepada saya siapa orang yang saya perlu bantu, saya perlu tolong hari ini. Supaya melalui barang atau sesuatu itu, orang itu bisa rasakan Allah hadir dalam hidupnya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberikan barang atau sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Tentu mungkin dilema kita, bagaimana ya, apakah terus menerus saya seperti ini gitu? Bagaimana kalau saya dimanfaatkan? Saudara, itu urusan nanti, saudara. Kan ini hubungan saya dengan Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang berbicara kepada kita. Biarlah Tuhan yang menggerakkan kita, memberikan kepekaan kepada kita. Siapa yang perlu kita bantu, siapa yang perlu kita tolong. Yang kedua, saudara, tinggalkan jejak kehadiran Allah dengan bermurah hati, menerima dan tidak menghakimi orang-orang yang dicap buruk. Karena ini yang Yesus lakukan di dalam kehadirannya dalam dunia. Melalui kehadiran Yesus, si pemungut cukai yang dicap buruk itu, si perempuan berzina yang berdosa itu, tidak merasa tertolak ketika bertemu dengan Yesus. Malah ketika Yesus datang, mereka merasa seperti dirangkul, dipeluk oleh Allah. Karena Yesus tidak membatasi diri kepada mereka. Maka saudara-saudara, yang bisa kita lakukan adalah penerimaan itu dulu. Kalau ada keluarga, sahabat, teman yang mungkin bikin kesal sekali, bikin dosa tertentu, apakah hati Allah ada dalam hati kita, saudara? Mau merangkul, menerima dia seperti Allah juga menerima kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, tinggalkan jejak kehadiran Allah dengan bermurah hati, memberikan kata-kata pengharapan kepada mereka yang memerlukan. Saudara bayangkan ya, di atas kayu salib, Yesus sudah mau mati begitu. Ada yang ngomong sama dia, Tuhan, nanti ingat aku ya kalau sudah jadi raja. Di tengah-tengah derita dan sakit itu, Yesus masih bisa berkata-kata sebuah kata-kata yang penuh pengharapan. Hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Bagaimana mungkin saudara-saudara, tapi itu Yesus lakukan di dalam segala derita, detik-detik kematiannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang penuh pengharapan. Dan kata-kata itu ya dan amin karena dia adalah Allah. Dan seharusnya kita bisa melakukan ini. Maka berdoa kepada Tuhan.
Bagaimana kita bisa menerapkannya? Ketika kita berkata-kata, kita mengatakan hal-hal yang memberi pengharapan kepada orang. Ketika ada sahabat, saudara kita, anak, orang tua kita, mungkin sedang kehilangan harapannya, sedang putus asa, sedang lelah. Hendaknya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang penuh pengharapan. Dia bisa rasakan, oh iya, saya mengalami dan merasakan hadirat Allah ketika saya berbicara dengan orang ini. Kata-kata yang penuh harapan. Saudara-saudara, saya ingin kita membaca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang yang murah hati akan memakai tangannya untuk menolong mereka yang membutuhkan, memakai kakinya untuk menghampiri mereka yang terkucilkan, memakai matanya untuk melihat apa yang diperlukan orang di sekitarnya, dan memakai telinganya untuk mendengar rintihan mereka yang kehilangan harapan. Semuanya Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan berikan tangan, Tuhan berikan kaki, Tuhan berikan mata, Tuhan berikan telinga. Dan biarlah itu digunakan untuk menyatakan kemurahan Allah, saudara. Saudara-saudara, terakhir saya mau sharing, saudara-saudara. Ada satu masa di masa kecil saya, ketika itu saya dan abang kakak saya itu aktif sekolah minggu, saudara. Dan kami itu beli baju, saudara, itu cuman sekali setahun, itu pas mau Natal, karena anak-anak mau tampil, mau nyanyi begitu di ibadah Natal. Jadi itu kami menunggu-nunggu momen itu. Baju itu nanti dipakai tiap minggu, ya. Saya menunggu-nunggu momen di waktu itu karena saya mau nyanyi, ya. Dan saya menunggu momen itu. Udah libur sekolah, udah bulan Desember. Biasanya mama saya panggil kami, yuk kita ke pasar, kita beli baju baru buat kalian. Tapi kali itu, saudara, tidak ada undangan itu dari mama saya. Dalam hati saya pikir, wah mungkin mama mau kasih kejutan. Dan selama beberapa minggu sebelum acara ibadah Natal itu, mama memanggil saya dan berkata, "Nak, tahun ini tidak ada baju baru ya." Dan benar, ini kejutannya ternyata, saudara. Saudara, jujur saja waktu itu saya sedih dan kecewa dan berkata, masa pakai baju yang busuk-busuk ini lagi gitu. Malu saya, saudara-saudara. Orang lain pakai baju bagus begitu, masa udah mau robek begitu. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya kan pengen nyanyi. Tolonglah, tolong kasih baju buat saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Seperti biasa tidak terjadi apa-apa, saudara. Hari itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian, saudara-saudara, beberapa hari sebelum kami mau merayakan Natal, kemudian tiba-tiba kami mendapatkan sekardus paket, saudara-saudara. Dan waktu kami buka, isinya itu baju bekas buat anak-anak. Dan girangnya sekali saya. Saya cari baju yang cocok buat saya dan ada satu yang cocok. Saya ingat sekali, warna merah, baju kotak-kotak. Siap ini, siap tampil nyanyi. Saudara-saudara, jujur saja waktu itu saya senang sekali dan saya mengatakan tahun itu spesial. Karena Tuhan menjawab doaku, entah dari siapa. Tapi orang itu Tuhan pakai untuk menjawab doa saya. Baju baruku, baju bekas. Tapi saya senang luar biasa. Beberapa tahun kemudian, saudara, saya masuk ke dalam seminari. Kemudian seorang teman telepon saya. Dia bilang kepada saya, Yunus, saya lagi bimbing seorang anak remaja saya di kampung begitu. Tapi dia ini mau masuk sekolah itu, tapi dia ada kendala kebutuhannya. Secara khusus bajunya nggak ada. Saya jadi ingat, saudara. Dulu waktu saya membutuhkan baju, kemudian Tuhan mengirimkan orang, menggerakkan hati orang untuk mengirimkan baju bekas, dan itu menyenangkan hati saya. Lalu saya kumpulin baju-baju saya yang lumayan bagus begitu. Saya paketin. Kemudian saya masih ada sisa jajan saya nggak pakai buat diri saya. Saya beli baju baru. Saya selipkan di dalam kardus itu dan saya mengatakan, menulis surat.
Saya nggak tahu orangnya siapa ya. Tapi saya bilang, Tuhan menggerakkan hati saya untuk menjadi jawaban atas doamu. Semangat belajar, Tuhan pasti menolongmu. Saudara-saudara, di situ saya belajar bahwa kemurahan itu hanya bisa kita lakukan ketika pertama-tama kita sudah alami kemurahan itu. Kalau belum, mustahil. Mustahil saya bisa mengampuni orang kalau saya belum alami pengampunan Allah itu. Mustahil saya bisa menyatakan kebaikan kepada orang kalau saya belum mengalami kebaikan itu. Karena saya sudah alami apa artinya susah dan Tuhan pakai orang menjawab doa anak kecil ini. Saya tahu betapa bahagianya saya mendapat baju bekas itu. Dan Tuhan gerakkan saya untuk juga hadir. Berikan senyuman. Salurkan berkat itu kepada orang. Dan waktu itu saya bukan orang yang punya, saudara. Orang seminari, bukan orang yang punya banyak uang begitu. Tapi Tuhan sedang bentuk saya. Kemurahan itu tidak boleh berhenti di diri saya. Kemurahan itu disalurkan kepada orang lain. Biarlah Tuhan memampukan kita saudara-saudara untuk melakukan firman-Nya. Hari ini sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, siapakah yang sedang berdoa hari ini? Dan Tuhan pakai saya menjadi jawaban atas doa itu. Biarlah sungguh-sungguh firman Tuhan tadi bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita ambil waktu tenang kita sejenak. Mari kita berdoa, merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada kita hari ini. Bapa di sorga, terima kasih atas kemurahan-Mu yang begitu besar yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami jujur betapa tidak mudah melakukannya. Bermurah hati kepada orang-orang yang menjadi musuh. Bermurah hati kepada orang-orang yang sangat kami tidak sukai. Tetapi biarlah kami sadar Allah terlebih dahulu sudah bermurah hati kepada kami. Dan itulah yang menjadi landasan dan kekuatan untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Tolong mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Pakai jemaat-Mu menjadi jawaban atas doa orang-orang yang kesusahan hari ini. Entah jemaat-Mu memberikan sesuatu yang mereka perlukan. Entah jemaat-Mu memberikan waktu mereka untuk memperhatikan orang-orang yang sedang membutuhkan waktu cerita hari ini. Atau memberikan pengharapan kepada mereka yang sedang kehilangan harapan. Ya Tuhan, ini doa kami, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.